Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini buat setiap anugerah, kasih dan pertolongan Tuhan bagi kita. Biarkan kerinduan akan hadirat Tuhan menjadi satu kerinduan kita. Bagaikan rusa yang merindukan air, demikian jiwa kita merindukan hadirat Tuhan.
jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Seperti rusa merindukan air ya Bapa, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kau sembah, kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Kami sembah Tuhan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami sungguh merindukan hadirat-Mu ya Tuhan, bagaikan rusa merindukan air. Demikian jiwa kami haus akan Engkau. Biarkan kehausan ini boleh kami sungguh rasakan setiap pribadi. Sehingga ketika kami boleh sungguh, Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, kami masuk dengan penuh kerinduan. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh bersama-sama belajar. Untuk boleh sungguh kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami naikkan pujian, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Engkau. Kiranya Tuhan juga berkenankan setiap pujian penyembahan ini. Biarlah pujian penyembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, kami sungguh meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Sebentar kami akan membaca firman. Tuhan tolong kami, urapi kami untuk kami bisa memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan juga senantiasa
yang kami boleh sungguh memuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka kitab kita dari Efesus. Pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti penghargaan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya dan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya yang di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 19 saya akan baca sekali lagi. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, pagi ini kita merenungkan dalam bingkai tema besar, apa yang sanggup Anda lakukan. Apa yang sanggup Anda lakukan. Dan bagian ini kita berbicara tentang subtema, Anda sanggup melakukan apapun yang Allah minta. Saudara, bagaimana kita memiliki potensi, sejauh mana kita memiliki potensi, itu sejauh mana Tuhan menuntut sesuatu kepada kita. Sejauh mana apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Saudara, kita semua percaya Allah itu baik. Allah itu baik. Saudaraku, ketika kita berbicara Allah itu baik dalam pengertian konteks ini, berbicara tentang bagaimana Allah membangun potensi untuk menghasilkan segala sesuatu yang Dia minta dalam diri kita. Saya membayangkan kisah ini, saudara, bagaimana Allah memberi kepada kita, kemudian dari apa yang diberi itu Allah mengharapkan sesuatu dari kita. Apa yang diharapkan? Yang diberi itu tadi. Yang diberikannya itu. Saudara-saudara, ketika kita berbicara demikian berarti, saya dan saudara, ketika Allah mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, memberikan kepada kita tanggung jawab sesuatu, berarti saya dan saudara bisa mengerjakannya. Berarti saya dan saudara sanggup mengerjakannya. Sudah, ini satu kebenarannya. Berarti ketika Tuhan Allah memerintahkan kepada saya dan saudara, sebenarnya kita sanggup melakukannya. Kalau Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berarti saya dan saudara sanggup mengasihi musuh. Pak, bagaimana musuh dikasihi? Aduh, saya nggak bisa. Saya tidak ada konflik lagi, ya sudah syukur. Tapi untuk mengasihi tidak bisa.
itu menurutmu tidak bisa. Tetapi firman Allah mengatakan itu bisa. Kenapa? Karena Allah yang sudah memberikan kepadamu kemampuan itu. Berarti bisa dong. Bukan tidak bisa. Bisa. Karena Allah yang memberikan kemampuan itu kepada Anda. Kemudian saudara, ketika kita berbicara itu, berarti ketika Allah memberi tanggung jawab kepada kita apapun, saya dan saudara bisa melakukan sesuatu. Setiap kali Allah memberikan kepada saya dan saudara tanggung jawab, Dia juga memberikan kepada saya dan saudara kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Saudara, ini satu kebenaran yang luar biasa. Apakah ada di antara saudara yang masih sering mengeluh ketika saudara dan saya diberi tanggung jawab? Tentu ini bukan di dalam dunia kerja. Kalau saya dan saudara diberi tanggung jawab yang paling simpel sehubungan dengan pelayanan, ada banyak penolakan bukan? Ada banyak alasan bukan? Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Aduh, saya sibuk, saya ini, saya itu. Saya sebutkanlah segudang alasan. Tetapi prinsip kebenaran firman Tuhan ini, ketika Tuhan memberi kepada Anda tanggung jawab, Tuhan sendiri sudah memberikan kepada Anda kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab itu. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, berarti jika Tuhan Allah memerintahkan kepada kita melakukan sesuatu, Dia tahu bahwa saya dan saudara sanggup melakukannya. Ketika Tuhan Allah memerintahkan sesuatu, berarti saya dan saudara sanggup melakukannya. Saudara, berarti masalah yang sering terjadi dalam diri kita adalah bukan masalah tidak mampu, bukan. Yang menjadi masalah adalah tidak mau. Ada banyak orang-orang yang diberi tanggung jawab kepada Tuhan Yesus, tetapi sering menolaknya. Sering membuat begitu banyak alasan. Padahal pagi hari ini, apa yang diminta dari kita, Tuhan sudah memberikan kemampuan, saudara. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang kebaikan atau seberapa baik saya dan saudara memikul tanggung jawab itu, bukan seberapa banyak saudara melakukannya. Bukan seberapa banyak, saudara. Tetapi bagaimana seberapa banyak Anda menggunakan kuasa yang tersedia. Jadi tinggal pakai. Tinggal menggunakan. Bukan kita harus melakukan banyak hal begitu. Saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita, menguatkan kita, bahwa kita sanggup melakukan apapun yang Tuhan Allah minta dari kita. Biarlah saudaraku, apa yang ada pada kita ini, kita berikan kepada Dia. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sebab Tuhan, kami ingin memberikan semua untuk kemuliaan ya Bapa. Bapa, persembahkan tubuh
sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Tuhan, ampuni kami kalau ada di antara kami yang masih sering menolak ketika Tuhan ingin kita berkarya baginya dalam kehidupan kita. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering menolak ketika diberi tanggung jawab. Ampuni kami. Kebenaran firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa ketika Tuhan menuntut kami, meminta kami untuk melakukan segala sesuatu, Tuhan sudah melakukannya, sudah mengerjakannya dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah kami supaya kami boleh semakin hari, semakin menyadari betapa apapun yang Tuhan rindukan dari kami, Tuhan telah sediakan terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa di surga, kami juga pagi ini berdoa secara khusus buat setiap pelayanan misi Tuhan dimanapun berada, dan kami sungguh mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang terus juga senantiasa membawa, mengingatkan kami untuk akan tugas panggilan ini. Tuhan, ada banyak orang yang membutuhkan untuk kami boleh beritakan kebenaran-Mu. Ada banyak tempat, ada banyak Tuhan tempat-tempat di mana Tuhan belum terjangkau oleh kebenaran-Mu. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi untuk kami boleh sungguh Tuhan memiliki hati yang berbelas kasihan kepada Tuhan, orang-orang lain, pada jiwa-jiwa. Kami juga mau serahkan Tuhan di hadapan Tuhan untuk pelayanan misi yang dengan di berbagai tempat, daerah-daerah yang Tuhan sulit, yang rawan. Tuhan, kira Engkau juga yang melindungi. Kami juga mau berdoa untuk setiap pelayanan misi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga gereja, pos-pos pelayanan di bawah naungan gereja. Tuhan, Kau juga yang melindungi dan tetap Tuhan boleh memeliharakannya. Kami mau serahkan di hadapan Tuhan. Kami mau percayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena Tuhan Allah lah yang senantiasa menolong memimpin setiap kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, pagi ini kami mau serahkan bersama-sama untuk setiap pelayanan misi yang menggunakan platform sosial media Tuhan, di YouTube atau di channel-channel apapun Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, supaya Tuhan kesempatan ini bisa dipakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon pimpinan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mau terus berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk melayani di daerah-daerah misi, yang terpaksa mereka meninggalkan keluarganya dan pergi. Biarkan Tuhan Kau juga yang menolong, yang memberkati, yang memberikan penyertaan dan penyertaan Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu ya Bapa. Kami juga mau terus berdoa Tuhan, supaya kami Tuhan terus mengerti akan kehendak Tuhan. Kami boleh membuka hati kami akan setiap prinsip-prinsip firman-Mu, supaya mereka boleh sungguh dibentuk dengan baik. Kami mohon pimpinan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk kesehatannya. Tuhan berkati mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang di rumah sakit, mereka sedang mengalami pemulihan. Engkau juga memberikan kelawatan-Mu, penyertaan-Mu, supaya mereka boleh sungguh-sungguh merasakan Tuhan
Tuhan Engkau hadir dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga mau serahkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa bersama-sama untuk setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan Kau pimpinlah kami. Berdoa juga untuk anak-anak kami dalam pendidikannya, baik yang kuliah maupun yang sekolah. Tuhan Kau juga yang memberkati, memimpin Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Setiap doa-doa kami secara khusus untuk misi ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kita. Ingatlah, setiap kali Tuhan Allah memberikan kepada kita tanggung jawab, maka Tuhan Allah juga memberi kepada saya dan saudara kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Maka mari kita bersukacita dan mengerjakan sebaik-baiknya ketika Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab kepada kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.